Halo guys, balik lagi channel gue. Jadi untuk video kali ini gue bakal coba kasih rekomendasi buat kalian yang cari helm batok kecil. Nah, ini soalnya banyak banget nih komen-komen yang masih masih bingung, masih milih-milih, takutnya beli helm tapi nggak cocok di postur badan. Nah, video ini cocok nih buat kalian ya. Jadi di video kali ini gue bakal coba kasih rekomendasi yang dimana helmnya ini pasti cocok di postur badan kecil. Ya segua lah ya, 50 kilo, 60 kilo atau mungkin di bawah 50 kilo. Nah, video ini gue bakal kasih rekomendasi yang paling pas, yang paling cocok. Nah, jadi kalian nggak cuma beli helm dengan fitur yang kalian mau, tapi kalian juga dapetin tampilan look yang cocok di postur badan kalian. Jangan lupa like dulu, jangan lupa subscribe dulu. Kita langsung ke yang helm pertama guys. Oke, jadi untuk di helm yang pertama ini gua kasih rekomendasi buat kalian yang punya postur badan kecil. Salah satunya tipe helm yang ini. Ini adalah tipe dari NHK N1 Elite ya, dan ini batoknya kecil. Ini sama banget bentuknya, dimensinya, tampilannya sama kayak tipe GM. Tepatnya adalah GM G1 ya. GM G1. Jadi ukurannya batoknya tuh memang sama persis kayak gini. Nah, ini salah satu yang tipe batok kecil dari NHK, namanya NHK N1 Elite. Bobotnya helm ini cukup lumayan ringan nih. Jadi kalau memang teman-teman cari helm ukuran yang batok kecil dan juga ringan, ini cocok nih. Bobotnya cuma 1200 graman aja ya, 1220 gram doang lah. Jadi lumayan cukup ringan ya. Ventilasinya di sini ada 2 titik poin ya. Dia punya 2 titik poin, lubang sirkulasi, modelnya slider. Untuk exhaustnya di sini di bagian belakang ya. Ada di bagian belakang bawah spoiler, dan bentuk spoilernya sih ini sangat bersahabat banget nih. Sangat bersahabat banget karena memang bentuknya dia cuma 2 cm doang ya. Dan dengan tambahan yang ada siripnya di bagian belakang moncong sini. Untuk kacanya juga memang dia bisa dibilang cukup lumayan nyaman dipakai buat daily riding karena menggunakan versi light smoke dan bisa menghalang cahaya silau ya. Jadi kalau mungkin cahaya silau banget bisa terhalang lah, jadi nggak bikin mata perih banget. Untuk pengunciannya, helm ini menggunakan versi micro lock system, dan bagian bawah busa sih di sini dilengkapi dengan lapisan semi kulit ya. Ada nama NHK-nya juga, dan di sini juga memang di belakangnya nih di bagian bawah spoiler dia ada nama NHK N1 Elite-nya ya. Nah, tampilannya kurang lebih kayak gini nih. Ini biar lebih cocok juga ya, biar lebih abdol gitu ya. Jadi gue coba pakai aja. Mungkin kalau mau berpatokan dengan tinggi gua dan berat badan gua ya nggak masalah juga ya. Tapi ini cocok kok buat teman-teman yang punya postur badan 40, 45, 50 atau 60 kilo, ini salah satunya. Ini ukurannya random dulu aja gue pakai, soalnya ini helm display di toko, tepatnya di toko dokter helm. Ini ukuran yang gue pakai ukuran L dengan size cardnya di 59 sampai 60 cm, dan kalau untuk lingkar kepala gue sih 57-58 ya, size-nya size M ya. Tapi ini masih termasuknya masih pas lah, nggak begitu kayak ngoblak banget, nggak kayak mendelep banget lah kepala ya. Nah, kurang lebih tampilan di sini kurang lebih kayak gini nih. Tuh, dari samping kurang lebih kayak gini, bagian belakang cukup lumayan nyaman. Apalagi kalau mungkin teman-teman yang punya pipi cabi nih, nggak bakal kayak ngejepit banget, soalnya busa pipi bagian kiri kanannya dia nggak kayak bener-bener nutupin banget di bagian pipi. Jadi kalau punya pipi cabi ini masih aman banget. Tuh, kalau gue tutup tuh kayak gini. Nah, oke, cihu juga ya. Gokil. Gokil. Untuk harganya sih nanti teman-teman cek aja di video, nanti ada di bawah video di sini, di dalam video, atau mungkin kalau mungkin mau cek di deskripsi juga nggak masalah ya. Lanjut lagi kita ke yang kedua guys. Oke, dan ini helm yang kedua yang menurut gue sendiri cocok banget buat teman-teman yang punya postur badan kecil. Tipenya adalah RSP New Wintel. Gue yakin kalian pada setuju. Gue yakin kalian pada setuju ya. Karena emang ya dimensinya juga sama banget kayak punya NHK N1 Elite. Tepatnya ini kecil juga. Cuma untuk bentuk spoiler dia agak lebih racing ya. Agak lebih panjang sedikit, walaupun memang cukup bukan panjang banget sih. Walaupun memang nggak begitu panjang banget, tapi ya ini lebih panjang daripada NHK N1 Elite tadi. Bentuk spoilernya dia 3D ya. Tuh. Untuk ventilasi udara, kalau yang tipe RSP ini dia menggunakan 1 lubang di bagian jidat tepatnya ya. Di bagian jidat di sini ada 1 lubang, modelnya sih slider ya. Bisa dibuka tutup. Terus untuk bagian belakangnya di sini exhaustnya dia di bagian bawah spoiler juga. Jadi sama banget kayak punyanya NHK N1 Elite yang tadi ya. Sertifikasi helm ini dia menggunakan versi sertifikasi yang lumayan cukup tinggi, yaitu udah SNI, DOT dan juga ECE 22.05. Untuk kaca visor di sini menggunakan versi warna clear. Bentuknya dia ukurannya ini semi flat, dan ukuran panjangnya dia nyampe dagu atas dikit ya. Terus pengunciannya helm ini versi micro lock juga, sama kayak punyanya NHK N1 Elite kurang lebih. Bagian bawah busa dia sama banget lagi ya, kayak punya NHK N1 Elite, ada lapisan semi kulit dan di bagian bawah bahunya aja tuh kayak gini.
Jadi kalau di bagian kiri kanan pipi dia nggak ada semi kulitnya ya. Untuk busanya sih sama-sama nyaman, cuma kalau yang ini kayaknya sih lebih cocok buat teman-teman yang punya pipi tirus ya, karena busa pipinya ini agak sedikit neken menurut gua. Tapi nggak neken bikin sakit ya, termasuknya memang empuk ya. Tapi ini gua bakalan coba try onin juga, bakalan cobain juga. Kita coba pakai dan tampilnya kayak gini. Nah, oh iya, yang tadi anak Canon Elite dia udah support sama wearable glasses ya, jadi buat pengguna kacamata aman. Dan mau dipasang intercom juga memang masih bisa, cuma dia nggak ada tempat khusus banget ya, nggak ada bulatan khusus ya. Nah kalau yang ini nih, ini dia udah ada tempat khususnya banget buat pemasangan intercom, dan buat pengguna kacamata juga sama, bisa juga. Nah tampilannya kayak gini, untuk yang RSP tipe New Intel. Tuh, bobotnya sih cukup lumayan ringan juga ya. Kalau yang tadi tipe NHK-N1 Elite dia punya bobot sekitar 1230 graman atau 1220 gram. Kalau ini sekitar 1300 graman ya. Masih termasuknya yang cukup ringan, helm yang cukup ringan dan juga cukup kecil tuh. Gokil. Kalau gue tutup sih kasanya kayak gini. Nah, ini dia. Tuh. Gimana? Dua kan cocok kan? Cocok, setuju nggak? Lanjut kita ke yang helm ketiga guys. Dan ini dia helm yang ketiga. Gue yakin kalian setuju juga ya. Tipenya adalah KYT Galaxy Flat Air dari brand KYT ya. Helm ini cukup lumayan kecil dan ini paling lumayan banyak fitur ya. Fiturnya cukup lumayan banyak nih. Tipenya KYT Galaxy Flat Air. Coba kita lihat dulu bagian depan ya. Bagian depan di sini dia kacanya warnanya warna clear, dia udah flat juga sesuai dengan judul ya. Galaxy KYT Galaxy Flat Air. Untuk ventilasi udara depan dia ada 2 lubang sirkulasi, modelnya slider juga. Cuma di sini untuk Galaxy Flat Air ini dia bisa diatur ya, maksudnya tuh bisa diatur mau gede banget angin yang masuk atau mau sedang-sedang aja gitu. Anjay, sedang-sedang aja, Cok. Yang sedang-sedang. Cok ya. Jadi bisa diatur di sini nih, di mode sirkulasi di bagian depan ya. Jadi mau kecil boleh atau mungkin mau gede banget angin yang masuk juga bisa. Di kiri kanan bisa dibuka tutup semua. Modelnya sama-sama slider ya. Ada 2 lubang. Exhaustnya di sini lumayan banyak nih kalau yang tipe Galaxy Flat Air. Kalau si ventilasi udaranya dia ada sekitar 2 lubang ya. Kalau untuk exhaustnya ini cukup lumayan banyak nih exhaustnya ya. Jadi untuk pembuangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Totalnya ada 7 lubang sirkulasi exhaust ya. Di bagian belakang di sini ada 2, 1, 2 kiri kanan. Untuk bagian atas spoilernya dia bisa dibuka tutup juga. Modelnya sama slider kayak gini. Bagian bawahnya ada 2 di sini ya. Bagian belakangnya di sini ada 2 juga. Jadi total cukup lumayan banyak. Sertifikasi helm ini dia menggunakan SNI dan juga DOT. Terus untuk di bagian dalamnya helm ini mempunyai fitur yang tadi gue bilang cukup lumayan banyak, yaitu double visor system. Jadi punya fitur double visornya juga, mantap ya. Ada fitur anti tap atau anti maling guys. Jadi ini cocok banget nih buat teman-teman yang mungkin suka riding dan naruh helm di parkiran umum ya. Yang kalau mungkin ditinggal tinggal aja gitu ya, nggak ada penitipan helm atau mungkin malas buat nitipin helmnya. Nah ini ada pengamanan ekstra gitu ya. Jadi kalaupun nanti mungkin mau dimaling gitu ya, amit-amitnya ya di parkiran, ya dimalingnya sama motor-motornya gitu ya, tinggal beli layer tag doang ya. Untuk di bagian dalamnya, helm ini juga memang dia kalau mau dipasang intercom sih masih bisa, cuma nggak ada lubang khusus ya. Jadi di kiri kanannya dia cuma ada space aja, nggak ada lubang tempat intercom khusus banget. Buat pengguna kacamata udah ada labelnya juga, udah support sama pengguna kacamata. Ada visor stoppernya juga di sini. Jadi buat dikunci kayak gini, buat kunci si kaca visornya biar nggak goyang pas lagi nanti ngebut. Pengunciannya helm ini versinya dia menggunakan apa ya sebutan familiarnya, quick release. Jadi tinggal diklik doang. Nah kayak gini. Busanya bagian bawah busa dia ada 2 lapisan semi kulit di bagian kiri kanan di sini. Di kiri kanannya ada lapisan semi kulit ya. Nggak begitu banyak sih memang, tapi buat ngehalang keringat udah lumayan cukup. Busanya empuk. Nah ini nih cocok nih buat teman-teman yang mungkin punya pipi cabi nih ya. Busa pipinya ini nggak begitu kayak enakan banget ya. Lebih cocok buat teman-teman yang punya pipi cabi. Ini sih ukuran L ya. Mari kita cobain ya. Jadi biar afdol, biar kalian juga tahu tampilan looknya. Nah ini berpatokan tinggi gue dan berat badan gue dulu aja ya. Ya ini sih cocok aja buat teman-teman yang punya postur badan di 40, 45, 50, 60 kilo, nggak masalah juga. Gue jamin cocok ya. KYT Galaxy Flat Air. Nah ini sporty nih. Bentuk spoilernya dia benar-benar sangat-sangat bersahabat lah pokoknya. Nggak begitu panjang banget. Cuma ukurannya spoiler ini bagian belakang dia cuma 1,5 cm. Kalau gue turunin sih double visornya dia kayak gini. Nah
Tuh, double visor kalau turun kayak gini. Tuh. Kegelapan si double visor ini punya kegelapan sekitar kalau gue lihat di 15%-an ya. Jadi kalaupun nanti mau dipakai di malam hari sih masih bisa, masih nyaman ya. Oke, kita lanjut lagi ke yang keempat, guys. Di yang keempat ini ada dari brand NJS ya. Tipenya adalah NJS Kairos GT Series. Ini yang versi solidnya yang gue pegang. Dan tipe yang GT ini bisa dibilang helm yang paling banyak bonus. Anjay, bonusnya banyak cok, sumpah. Lu beli helm dapetin semua lah pokoknya. Dari mulai aksesorisnya, dari mulai cairan pembersihnya, ya, dari mulai buku manual, stiker, semuanya dapet dia. Gokil, bonusnya banyak ya. Kita lihat dulu di bagian kaca visor. Untuk kacanya ini dia menggunakan versinya warnanya warna light smoke, bentuknya dia flat atau datar. Di bagian kiri kanan dia udah ada pushpin buat pasangin anti embun atau pin lock juga. Ventilasi depan di jidat dia ada sekitar 2 titik poin. Modelnya sama slider juga kayak tipe-tipe yang sebelumnya yang tadi gue bahas. Untuk bentuk bagian belakangnya dia spoiler 3D ya. Spoilernya 3D, exhaustnya di bagian atas di sini. Terus juga di bagian bawah spoilernya. Nah, bentuk spoilernya sih kalau tanpa spoiler tambahan dia punya bentuk yang cukup lumayan mungil, nggak begitu panjang banget, sekitar 2,5 sentian. Untuk bagian di dalamnya helm ini ada fitur tempat intercomnya juga, jadi support sama intercom. Buat pengguna kacamata udah aman karena memang udah ada wearable glasses juga ya. Jadi kacamata friendly. Untuk busa di sini sih busanya ini memang agak sedikit tebal, dan bagian busa pipi apalagi nih. Ini kalau mungkin mau dipakai buat orang-orang yang berpipi cabi masih bisa, tapi harus penyesuaiannya butuh waktu yang agak sedikit lama. Soalnya busa pipinya agak sedikit neken ya. Bagian bawah busa, nah ini lapisan semikulit cukup lumayan banyak nih kalau yang tipe GT. Kiri kanan busa pipi ada, bagian belakang bahu juga ada lapisan semikulitnya. Jadi busa pipinya cukup lumayan banyak ya. Dan pengunciannya ini kalau tipe Kairos GT dia bisa milih ya. Ada yang versi micro lock, ada juga yang versi double daring. Jadi bisa milih, ada 2 tipe penguncian yang bisa teman-teman pilih nanti. Yang di sini sih yang gue pegang versinya double daring ya. Dan tadi yang gue sebut sebelumnya ya, yang awal gue bilang, helm ini paling banyak bonusnya, gokil ya. Kalian dapetin bonus banyak. Apa aja nanti di dalam paket pembeliannya kalian udah bisa dapetin spoiler, dan spoiler nanti yang didapat itu tipenya tipe 3D warna clear ya. Cuma di sini gue pasanginnya ini yang versinya warna smoke kayak gini. Nanti kalian bisa dapetin yang warnanya warna clear ya. Itu udah ada 3M-nya, udah ada pengaitnya juga di bagian kiri kanan, jadi tinggal dicantelin dan juga dipasangin lem 3M biar kuat ya. Jadi kalau dipasangin kayak gini spoilernya. Tuh. Ini yang gue pasangin versi warna smoke ya. Nah, bobotnya helm ini punya bobot sekitar 1350 plus 50 gram. Memang ini lebih agak berat daripada helm-helm yang tadi sebelumnya gua tunjukin ya. Tapi ini cocok juga buat teman-teman yang punya postur badan di 50, 60 ataupun di 45-an, 45 kiloan. Masih cocok. Nah, kayak gini. Busa pipinya memang ini ada sedikit neken ya. Jadi kalau buat agak pipinya cabi gitu. Nah, ini agak butuh penyesuaian waktu yang mungkin biasanya seminggu atau 2 minggu, ini harus butuh 3 minggu sampai 1 bulan biar lebih nyaman, biar lebih compact. Nekennya ini nggak bikin sakit ya, termasuknya nyaman. Tapi kalau buat pipi cabi pasti agak sedikit kayak gini. Nah. Tampilannya kalau dipakai di kepala kayak gini guys. Tuh. Dan pembelian helm ini dapat apa aja? Gue sebutin satu-satu ya. Di paket pembeliannya kalian udah bisa dapetin secara gratis itu ada cairan pembersih, ada buku manual, ada stiker, ada spoiler 3D warna clear ya. Terus juga sarungnya juga. Jadi udah lengkap banget ya. Lengkap banget untuk tipe GT ini. Paling banyak bonusnya tuh. Kecil ya. Kita lanjut lagi deh ke yang terakhir guys, yang kelima. Yang kelima di sini ada dari brand luar guys ya, ini bukan brand lokal. Tipenya adalah LS2 OF616. Kalau teman-teman suka motor GP mungkin tahu lah brand LS2 ya. Ini brand cukup yang legend banget dan gede banget ya kalau di luar negeri tipe LS2. Dan yang tipe batok kecil ya termasuknya yang ini.
tipenya LS2 OF616. Kalau yang tipe brand luar dan dengan brand LS2 ya udah pasti sertifikasinya dapat ECE 22.06 guys nih. Di bagian belakang juga ada keterangannya. LS2 Airflow 2 ini yang gue pegang ukuran M. Bobotnya ini sekitar 1200 plus 50 gram dan sertifikasinya udah menggunakan ECE. Keterangan di sini sih ECE 22.06 ya. Tapi tentunya udah SNI dan juga DOT udah pasti ya. Untuk kaca besar di sini menggunakan versi warna clear dia dan ini nggak begitu panjang banget sih. Cuma nyampe atas dagu juga sama. Kayak tipe yang apa ya, yang tipenya kayak Galaxy Platter. Warnanya ini warna clear. Untuk ventilasi depannya ini cukup lumayan gede. Gede banget lubangnya guys. Nih, di bagian depan jidat di sini ada 2 titik poin ya. Yang dimana lubang sirkusnya gede banget. Jadi angin gua jamin ya kalau pakai helm ini kalian nggak bakal kegerahan ya. Modelnya slider ya. Modelnya slider. Kiri kanan ada. Bisa dibuka tutup semua. Bagian belakang di sini ada exhaust. Untuk bagian belakang atas spoiler di sini nggak ada exhaustnya, tapi di bagian bawah sini nih exhaustnya. Nah, exhaustnya ada di bagian bawah sini. Jadi di bagian bawah spoilernya dia nggak ada, di atasnya juga tuh polosan ya. Dan untuk pembelian tipe ini, yang LS2 Airflow ini dia udah dapat spoiler juga. Sebenarnya ada 2 variasi ya. Ada yang memang udah di-includein sama spoiler 3D, ada yang belum. Harga itu agak berbeda sedikit ya. Kalau mungkin kalian mau belinya di Dr. Helm itu udah sepaket sama include spoiler. Spoiler sorry banget, ini gua nggak bisa tunjukin, tapi kalau mungkin mau lihat gambarnya kayak gini. Tuh, kayak gini ya. Ada di sini pokoknya gambar spoilernya. Dia 3D, bisa dilepas pasang, modelnya model pemasangan menggunakan lem 3M. Jadi kalau mungkin kurang suka yang bentuknya kayak gini, terlalu mungkin ya sporty banget, terlalu ngebulet banget ya, kalian bisa tambahin spoilernya, bisa pasangin, tempelin doang. Itu cukup lumayan kenceng dan tampilannya lebih agak racing sedikit gitu. Gokil ya. Enaknya helm ini menurut gua buat ngelepas kaca besar tuh gampang ya. Nih, racet si tipenya LS2 OF616 ini dia beda dari yang lain pokoknya. Buat ngelepas kaca besarnya gampang banget ya. Nih kalian tinggal pencet aja. Di sini ada keterangan juga push ya. Tinggal kalian dorong di sini. Dorong. Nah, ini udah ngangkat. Tinggal puter kayak gini. Terus tinggal lepas deh tuh. Nah, segampang ini buat ngelepas kaca besar LS2 ini guys ya. LS2 OF616. Nah, kayak gini. Ini sorry banget gue nggak bisa pasangin spoilernya ya, jadi gue nggak bisa tunjukin secara langsung dan dipasang spoiler ke helm ini karena spoilernya ini masih di atas gudang, gue nggak bisa bawa dulu. Tapi tadi gambarnya udah gue tunjukin kayak gitu spoilernya. Tampilannya tanpa spoiler kayak gini lah. Tuh. Oke, ini nyaman banget serius gue. Busanya empuk banget, tebal banget. Karena pipi gue nggak cabi ya, jadi nggak begitu neken banget di bagian pipi tuh. Pipi tuh nggak begitu neken banget. Nah, ini busa pipinya nggak begitu maju kayak tipe-tipe helm yang lain. Dia lebih pendek. Ini nyaman sih, empuk, compact, tebal. Tapi wajib banget di abses ya, kalau mungkin mau beli tipe helm ini saran gue wajib banget di abses. Mendingan di abses biar nggak ngejepit banget. Nah, kayak gini. Kalau gue tutup kacanya kayak gini. Gokil, udah kayak model aja gue ya. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk rekomendasi helm yang bisa gua kasih buat teman-teman yang punya postur badan kecil. Dan sebenarnya sih masih banyak tipe ya, masih banyak tipe banget batok-batok kecil yang bisa teman-teman beli sebenarnya. Bukan cuma tipe helm yang tadi gue sebut. Tapi karena memang untuk saat ini yang bisa gue tunjukin yang tipe itu dulu. Mungkin kalau mau dibikin video selanjutnya lagi ya, gue kasih rekomendasi tipe-tipe yang lain lagi selain helm yang sekarang gue spillin, yang gue sekarang tunjukin. Dan mungkin segitu dulu aja untuk rekomendasi di video kali ini guys ya. Jadi yang tadi gue tunjukin memang cuma ada di 5 tipe dulu aja. Sebenarnya sih cukup lumayan banyak ya, bukan cuma 5 tipe doang tadi yang batok kecil, banyak banget tipe-tipe yang lain. Tapi karena memang durasinya juga takutnya terlalu panjang, jadi 5 dulu aja deh ya. Nah, mungkin kalau kalian mungkin mau tipe yang lain lagi, kalian bisa tinggalin komentar di bawah. Nanti gue buatin juga video selanjutnya rekomendasi helm dengan ukuran batok kecil di tipe yang lain. Atau mungkin kalian yang punya postur badan yang gede, gemuk ya, besar, pengen helm yang memang sesuai dengan postur badan, gue juga ada model dan gue bakal coba kasih rekomendasi juga kalau kalian mungkin mau. Gue bakal coba buatin juga videonya. Tinggal kalian komen di bawah aja ya. Dan kalau buat kalian yang juga yang mungkin mau tadi helm-helm yang gue spillin, yang gue tunjukin,
kalian bisa cek aja di video ya, atau kalian bisa cek aja di deskripsi, nanti link pembeliannya helm yang tadi gue tunjukin ada di situ. Ya, kalau mungkin mau mampir juga ke toko Dr. Lem, kalian bisa mampir. Ya, toko offline-nya ada di Bekasi Selatan dan di sini semua produk original 100% dengan harga resminya. Oke, gue izin pamit. Kita next lagi di video selanjutnya karena emang udah malam. Pulang sampai rumah gue jam 11:30 ini, Cok. Jam 12 mungkin ya. Gue izin pamit ya. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like lo, jangan lupa subscribe lo biar kita sohiban, men. Oke, Pak. Siap ya. Bye-bye semuanya. Ganteng kan helm. Gue belum gajian, oi.